semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Spitasari dari Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, dan di sini saya juga turut ditemani oleh teman-teman lainnya. Di antaranya ada Mbak Hania Sitepu dari Direktorat Irigasi dan Rawa, lalu ada Mas I Hedianto dari Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, lalu ada juga Mas I Dewa Bagus Gede Krisna dari Direktorat Irigasi dan Rawa. Selanjutnya ada Mas I Gusti Ngurah Faditra Igrahara dari BBWS 2 Medan. Selanjutnya ada Mas Ivan Rismanto dari Direktorat Irigasi dan Rawa, dan terakhir ada Mas Ilham Muda Albatu Taharahap dari BPJN Kepulauan Riau. Hari ini kelompok kami akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa kini. Terdapat dua tema yang akan kami bahas pada hari ini. Di antaranya yang pertama ada mengenai demo kepada DPR dan juga penggunaan AI dalam penyebaran hoax. Nah, apa aja sih sebenarnya tantangan terbesar bangsa kita saat ini dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mengatasinya? Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar dengan dinamika populasi yang begitu luas. Tapi dari kebesaran Indonesia ini, terdapat juga tantangan-tantangan yang tidak kalah besarnya. Seperti yang kita tahu, belakangan ini atau baru-baru ini terdapat isu yang sangat hangat, yaitu demo DPR, demo terhadap anggota DPR yang dipicu atas tunjangan rumah yang mencapai 50 juta rupiah. Kalau dari sini, kira-kira bagaimana nih sebenarnya pandangannya? Mungkin aku bisa mulai dari Mbak Hani ya, terhadap demo yang terjadi di belakangan ini. Silakan Mbak Hani, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih Mbak Hesti. Kalau menurut aku pribadi ya, demo ini kan merupakan bagian hak ya dari rakyat yang udah dijamin di UUD 1945. Rakyat itu punya hak buat menyampaikan pendapat mereka, apalagi ketika mereka melihat janji dari wakil rakyat ini nggak sejalan sama realitanya. Apalagi seperti kita tahu tadi, gaji DPR ini udah besar banget, tambah tunjangan sampai 50 juta. Wajar dong kalau misalnya masyarakat membandingkan sama kinerja yang mereka terima. Meskipun memang demo ini sering dianggap gaduh dan kadang bisa ricuh, tapi di balik itu demo merupakan cara paling nyata untuk rakyat buat menunjukkan ketidakpuasan mereka. Jadi demo itu menjadi bentuk kontrol publik agar DPR ini gak lupa sama janji-janji yang mereka lontarkan sebelum kepilih. Jadi kalau ditanya apakah menurut aku demo perlu, menurut aku perlu sih, karena tanpa demo suara rakyat ini bakal lebih mudah untuk diabaikan. Tapi dengan catatan demonya harus tertib, damai, dan fokus sama substansi yang mereka tuntut. Mungkin itu sih dari aku ya. Terima kasih Mbak Heti. Gimana kalau teman-teman yang lainnya? Ya, tapi pada kenyataannya demonya nggak tertib kan kemarin? Menurut teman-teman gimana tuh? Ada banyak korban juga kalau yang saya lihat. Ada mobil ditabrak-tabrakin, Nah, ada mobil dibakar, ada motor dibakar. Itu kalau dari teman-teman gimana? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, apakah pro atau kontra terhadap demo yang berlangsung baru-baru ini? Mungkin kita ke Mas Ivan. Boleh. Oke, izin menyampaikan pendapat yang dari saya. Yang pertama itu terkait demo-demo pada hari ini. Pertama itu mari kita pahami yang untuk DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk oleh konstitusi. Nah, anggotanya itu dipilih oleh rakyatnya secara langsung. Kemudian untuk soal kenaikan tunjangan itu bukan tiba-tiba muncul begitu saja, tetapi itu ada proses yang begitu panjang dan sebelum-sebelumnya juga dibahas oleh Kementerian Keuangan yang kemudian itu disahkan atau disetujui oleh negara. Nah, kemudian untuk
demo itu memang sah dalam demokrasi, tapi itu jangan sampai jadi ajang membakar opini publik hanya berdasarkan dari potongan informasi dan banyak narasi di media sosial itu digoreng tanpa konteks, bahkan ada yang bersumber itu hoax. Kemudian untuk demo itu boleh, tapi jangan sampai rusuh, walaupun kenyataannya itu banyak yang seperti diucapkan sama Mas Dewa itu. Kemudian itu jangan sampai ada kepentingan yang menunggangi dalam demo tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dewa, Mas Ivan, Mbak Hani atas pendapatnya yang sangat menarik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari yang belum menyampaikan pendapatnya? Saya persilakan. Izin Mbak Moderator, izin saya ingin menyampaikan, mengutarakan pendapat saya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bang Irfan bahwa memang betul DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih juga oleh rakyat. Dan seringkali kita mendengar slogan, yaitu suara rakyat adalah suara DPR. Namun hal tersebut terdengar tidak tidak realitas dengan apa yang kita alami sekarang. Banyak keputusan dewan justru lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kepentingan partai, ataupun kepentingan kelompok tertentu. Bukan benar-benar suara dari rakyat. Lebih bersifat seperti untuk mementingkan kelompoknya pribadi. Contoh, belum lama ini terjadi pengesahan undang-undang yang dilakukan secara cepat atau undang-undang kilat tanpa melalui konsultasi publik yang memadai. Padahal intinya masyarakat itu ada masukan dari masyarakat itu untuk menolak atau meminta penundaan. Tapi kenyataannya yang terjadi oleh anggota DPR adalah tetap mengesahkan undang-undang tersebut. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebanyakan suara dewan itu bukanlah suara rakyat. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi. Terima kasih. Mungkin aku izin menanggapi ya untuk Mas Duta sama Mbak Hani. Kalau menurut saya pribadi untuk demo di gedung DPR itu, apa namanya, bisa dibilang demonstrasi itu kan kayak seringkali berisiko memicukan ketegangan. Meskipun awalnya dimulai dengan damai, tapi lebih sering berakhir dengan provokator yang berpotensi menyebabkan kekerasan, kerusakan fasilitas publik, dan bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan kerugian materi. Selain itu, aksi demo itu juga sering membuat jalan-jalan utama menuju gedung DPR seringkali menjadi lumpuh, sehingga lalu lintas itu menjadi terhambat seperti itu. Um, dan juga seringkali demonstrasi itu hanya menjadi pertunjukan politik tanpa menghasilkan perubahan kebijakan substansial. Beberapa kali aksi bahkan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan murni kepentingan publik. Hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap gerakan protes yang membuat isu menjadi kabur. Dan mempertimbangkan risiko-risiko ini, pandangan tidak setuju terhadap demonstrasi di gedung DPR, mungkin ada cara yang lebih aman, teratur, dan produktif. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Ngurah, saya izin menanggapi. Saya setuju, mungkin ada cara yang lebih humanis atau cara yang lebih rapi daripada berdemo ya. Karena itu pertama merugikan masyarakat sekitar, juga mengancam ketertiban dan keamanan pada hari tersebut. Akan tetapi kita kita juga harus melihat dari setiap sisi. Dari sisi masyarakat sendiri, di sekarang ini di era efisiensi, di mana pajak bumi dan bangunan di beberapa daerah dinaikkan,
serta terjadinya efisiensi di kalangan ASN, serta banyaknya PHK di buru-buru, serta tingkat pengangguran yang cukup tinggi, dan mungkin semoga bisa rendah. Mendorong masyarakat ini menjadi marah ya, mungkin melihat DPR mendapatkan tunjangan rumah sebesar sekian, sehingga masyarakat turun ke jalan dan melakukan aksi demo dengan harapan agar aspirasinya dapat didengar oleh wakil rakyat, tetapi melalui cara yang sedikit anarkis, tapi kita berharap tidak anarkis ya. Yang kedua itu sudut pandang DPR sendiri. DPR memilih untuk tidak tinggal di rumah dinasnya. Hal ini menjadi keputusan mereka, dan sebagai gantinya mendapat tunjangan 50 juta ya. Apakah 50 juta itu besar? Ya mungkin untuk anggota DPR itu cukup ya. Cukup membiayai rumah, cukup membiayai asisten pribadi, cukup membiayai sopir. Jadi itu cukup relatif bagi saya. Dan kita sebagai ASN kita harus melihat ini dan menyikapinya dengan lebih bijaksana ya. Jangan cepat menjudge sesuatu. Sekian dari saya kembalikan kepada host Ibu Hesti. Terima kasih. Izin menanggapi ya. Kalau menurut saya, demo ini kan awalnya karena tunjangan DPR yang lumayan tinggi, ya. Sangat tinggi sih, sampai 50 juta kan. Nah, kalau menurut saya, berapapun tunjangannya, yang penting dia itu transparan. DPR itu gunakan untuk apa? Misalnya 50 juta untuk sewa ini transparan untuk masyarakat. Jadi transparan untuk masyarakat, untuk beli apa-apa aja kalau dirasa wajar oleh masyarakat ya mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi kalau ini kan nggak transparan, itu untuk apa dananya, 50 juta untuk apa, dana dana komunikasi sekian juta untuk apa, itu kan nggak transparan. Jadi jadi pertanyaan buat masyarakat, sehingga menimbulkan demo yang kemarin sih kalau menurut saya kayak gitu. Pandangan yang menarik ya dari semuanya. Mungkin ada yang masih mau menambahkan opininya ataupun pendapatnya mengenai demo terkini yang baru terjadi di minggu ini. Kira-kira mungkin tadi Mas Hedi deh, tadi Mas Hedi sempat mengatakan kalau misalkan menanggapi dari Mas Bagus ya tadi, karena Mas Bagus bilang DPR ini sebenarnya kurangnya transparansi, itu isu utamanya dari 50 juta tersebut. Karena tadi Mas Hedi sempat mengatakan sebenarnya itu masih cukup realistis kalau misalkan dikomparasikan terhadap pengeluaran anggota DPR. Kira-kira Mas Hedi, apakah mungkin 50 juta tersebut dapat ditransparasikan atau adakah solusi untuk meredam amarah rakyat dari demo kemarin itu? Terima kasih Bu Hesti. Sebagai seseorang yang melihat dari dua kacamata yang berbeda, kita menyadari kekecewaan masyarakat terhadap tunjangan tersebut ya. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa ada tunjangan-tunjangan lain yang mungkin besarnya lebih dari itu, tetapi masyarakat itu tidak tahu ya. Jadi masyarakat itu tidak terpancing. Akan tetapi hal ini menjadi problem karena tunjangan tersebut diketahui oleh masyarakat ya sepertinya ya. Karena demonya sudah membesar dan juga mungkin masyarakat sudah bertindak turun ke jalan secara anarkis, ya mau tidak mau mungkin usul dari saya secara pribadi sebagai warga negara, mungkin tunjangan tersebut dapat ditunda ataupun dihitung kembali sesuai kebutuhannya yang mungkin jika masyarakat dirasa terlalu tinggi mungkin bisa disesuaikan. Saya tidak bisa menyebut angkanya tetapi seperti itu. Terima kasih. Mungkin
Ya kalau menurut saya 50 juta, 50 juta untuk apa? Di breakdown lagi. Kalau dirasa masyarakat masih masuk akal ya nggak apa-apa ya. Kalau kita kan nggak tahu 50 jutanya buat apa aja tuh. Kalau sewa rumah kan per bulan tinggi banget tuh pasti. Ada teman-teman yang lain gimana? Setuju, setuju. Kalau dari Mbak Hania, mungkin ada tambahan nggak Mbak sebagai pembuka opini pertama tadi? Setuju sih sama teman-teman ya, karena kayaknya 50 juta untuk tunjangan rumah itu tuh kayak lumayan gak make sense ya. Jadi, dan rakyat juga, maksudnya kayak rakyat udah marah, dan kalau dengan tunjangan segitu tuh aku nggak ngerasa mereka benar-benar mewakili rakyat gitu. Aku rasa gitu sih. Baik, teman-teman, itu adalah opini yang menarik ya dari pembahasan kita hari ini. Karena tadi kita juga sempat mendengarkan beberapa pro dan kontra terhadap demo yang terjadi di minggu ini. Dari pembahasan tadi kita juga bisa lihat bagaimana isu keadilan sosial dari tadi kan yang dibicarakan adalah sebenarnya hal tersebut mungkin terlalu besar apabila dibandingkan dengan keadaan rakyat saat ini. Jadi balik lagi kemungkinan akan ada relasi atau ada hubungan dengan keadilan sosial dan kesenjangan rakyat dengan elit politik yang menjadi tantangan bangsa. Nah, mungkin untuk isu pertama, selain itu kita juga sebenarnya memiliki tantangan lain ya, tantangan baru yang datang dari sisi teknologi. Salah satunya adalah penggunaan AI. Seperti yang kita ketahui, AI ini sebenarnya sangat membantu pekerjaan kita sehari-hari nih, menjadi pekerjaan, lalu juga kemudahan akses informasi, dan juga menjadi sebagai wadah ruang inovasi baru. Tetapi di sisi lain, tidak dapat dikesampingkan bahwa AI juga memiliki kekhawatiran seperti dalam hal penyebaran hoax dan sebagainya. Nah, untuk memulai sesi diskusi sekarang nih, saya mungkin ingin mendengarkan, kita mulai dari, boleh Mas Bagus untuk menyampaikan pendapatnya mengenai penggunaan AI di masa kini. Oh, dari saya dulu ya. Gak apa-apa Mas. Oke. Kalau AI itu mungkin saya analogikan kayak zaman dulu manusia baru menemukan pisau. Jadi dia baru menemukan pisau, ya sebelumnya masih motong-motong mungkin bukan pakai pisau, pakai tulang mungkin ya. Manusia berubah. Nah, kalau pisau itu digunakan untuk bertani, untuk memasak, atau untuk banyaklah manfaatnya selain untuk masak ya. Tapi pisau juga bisa digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain. Nah, AI itu sama seperti itu. Jadi kalau digunakan untuk hal yang negatif sangat banyak manfaatnya, tapi kalau digunakan untuk hal positif sangat banyak manfaatnya, negatif juga bisa 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 ada negatifnya juga gitu. Jadi mungkin di sini kalau dari sisi pemerintah mungkin kita buat kebijakan ya. Kita buat peraturan bagaimana AI itu digunakan di masyarakat dengan bijak. Mungkin dipertegas saja. Mungkin gitu sih kalau tanggapan dari saya. Mungkin kalau ada tanggapan dari teman-teman yang lain gimana? Baik, sini saya ingin mengutarakan pendapat saya ya. Saya setuju dengan Mas Dewa Bagus, karena AI menurut saya itu membawa dampak positif yang sangat besar bagi kehidupan, terutama bagi kita, kehidupan bermanusia. Dengan kemampuan AI dapat mengolah data secara masif dan cepat, dan AI dapat membantu kita menemukan pola, solusi, dan inovasi yang sebelumnya sulit dilakukan. Contoh, di bidang kesehatan saat ini, AI mampu membantu dokter untuk mendiagnosa penyakit lebih cepat dan lebih akurat. Bahkan dalam kehidupan kita yang sehari-hari, AI hadir dalam bentuk asisten virtual hingga keamanan cerdas. Apalagi manfaat AI bagi ASN, yaitu AI sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi administrasi
di mana AI bisa mengotomatiskan pekerjaan rutin seperti pengolahan data, pembuatan laporan, serta manajemen arsip. Yang kedua, dalam pelayanan publik, AI dapat membantu seperti bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat secara 24 jam gitu per hari. Jadi tanpa harus ada petugas yang standby setiap saat. Jadi menurut saya karena itu teknologi AI seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang besar bagi kita umat manusia di zaman modern ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Ilham dan juga Mas Bagus atas pendapatnya mengenai AI yang positif, tetapi kita juga harus realistis mengenai bahayanya AI. AI dapat masuk ke kehidupan kita dan melalui medsos, melalui juga contohnya YouTube, Instagram ya. Dan baru-baru ini ada pejabat tinggi kita yang ada berita besar mengenai suaranya itu diganti oleh AI dan juga menyebut suatu aparatur sipil negara atau lainnya itu dengan kata-kata yang kurang pantas. Dan hal ini menimbulkan kemarahan publik. Ini tentunya tidak bisa dan sulit untuk dicegah baru-baru ini karena informasi yang beredar di masyarakat itu secara cepat dan tidak terbendung ya. Dan semua kalangan baik tua, baik muda, baik pendidikan yang paling bawah hingga atas. Dan hal ini menimbulkan kekhawatiran apabila dibaca oleh orang-orang yang kurang dalam hal literasi digital. Kedepannya mungkin kita berharap agar ada peraturan mengenai AI yang lebih ketat seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Dewa dan juga Mas Duta ya. Sekian saja dari saya, mungkin ada yang mau melengkapi dan menambahi. Terima kasih. Mungkin kayaknya semua setuju ya sama yang tiga mas-mas sebelumnya. Ya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri juga kan pasti banyak pakai AI yang sebelumnya kalau misalnya nggak tahu informasi sesuatu kita harus buka Google, harus buka YouTube. Ini kita ketik ke AI langsung keluar gitu. Cuman emang iya ada dampak negatifnya kayak deepfake dan lain-lain yang kayak masnya bilang tadi, editing video yang kita sampai nggak tahu itu ini beneran atau enggak. Makanya setuju sama Mas Dewa sama Mas Hedi tadi harus ada peraturan yang jadi batasan AI itu harus sampai mana, AI itu harus gimana kita menggunakannya. Menurut aku gitu aja sih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan. Mungkin masih menambahkan untuk bahannya ya. Untuk yang membuat AI ini berbahaya itu karena penggunaannya dan aksesnya terlalu mudah bagi semua orang. Itu nggak perlu tim besar untuk membuat satu video atau foto. Kemudian itu cukup satu orang dengan koneksi internet dan software AI. Itu bisa bikin konten palsu yang menyebar ke jutaan orang. Kemudian untuk solusinya itu bisa dengan regulasi dan kebijakan itu dibuat oleh pemerintah, kemudian edukasi itu untuk masyarakat harus diedukasi supaya paham cara kerja AI, kemudian mengenali konten palsu dan punya kemampuan kritis untuk menerima informasi mana yang benar dan yang salah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin aku mau nambahin sedikit untuk pernyataannya Mas Ivan. Saya sebenarnya juga kurang setuju dengan penggunaan AI ini karena memang AI banyak keuntungannya. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, AI itu bisa menggantikan pekerjaan manusia secara massal. Jadi itu bisa menyebabkan banyaknya pengangguran mulai dari pekerjaan pabrik hingga pekerjaan kreatif. Selain itu juga penggunaan AI itu sering menggunakan pengenalan wajah dan pengumpulan data pribadi, di mana itu menimbulkan ancaman yang serius terhadap privasi
privasi kita. Um, itu juga melanggar hak-hak dasar individu kita kan. Dan juga meskipun AI dapat menghasilkan konten yang menyerupai karya seni ataupun tulisan, produk tersebut tidak memiliki emosi karena dia adalah mesin yang bekerja. Jadi kurang sentuhan emosi manusia gitu kalau menurut saya. Baik, terima kasih banyak Mas Mbak atas semua pendapat dan opininya serta solusi yang telah ditawarkan. Mungkin bisa di wrap up ya untuk solusi yang ditawarkan, kurang lebih kita ambil 4 garis besar. Di antaranya yang pertama ada transparansi, ada regulasi, kebijakan, dan juga edukasi. Untuk kedua isu tersebut, keterkaitannya ada pada di keduanya merupakan tantangan yang besar yang harus dihadapi oleh kita semua. Nah, tadi kita sudah membahas 2 isu besar yang telah menjadi tantangan bangsa saat ini, mengenai demo dan juga mengenai penggunaan AI, dan dari 2 pembahasan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa tantangan bangsa ini di zaman sekarang datang dari berbagai arah dan kita harus selalu siap untuk menghadapinya dengan bijak. Mungkin sekian dari kelompok kami pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah hadir dan berbagi pandangannya. Mari kita bersama-sama menjadi solusi untuk bangsa. Sesuai dengan apa yang Tan Malaka katakan, tujuan hidup bukanlah kepentingan segelintir orang, tetapi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian? Kolom komentar ya. Terima kasih. Bye-bye.